Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Bill. Kali ini kita akan mereaksi kecerdasan seorang mualaf bergelar doktor teologi. Sepertinya mualaf bergelar doktor teologi sangat diminati. Karena ada beberapa mualaf yang kita reaksi, rata-rata ngakunya doktor. Kapan ya ada yang mengaku profesor atau mantan paus sekaligus? Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Waktu saya ketemu di pom bensin di Semarang, dilala saya tuh pakai Panther jelek, beliau pakai Alphard. Begitu simpan, loh Pak Kiai, mobilnya tambah keren aja, kurang ajar itu. Padahal dulu ngasih makan saya waktu di awal-awal saya jadi Kristen tuh. Saya bilang itu saya tidak cari mobil saya, tapi cari kendaraan yang bisa membawa saya ke surga, Pak Pendeta. Saya bilang gitu. Besok diskusi ya, saya bilang gitu. Oh iya, siap. Mobilnya Alphard. Kurang lebih 6 bulan yang lalu saya ketemu, saya pakai kijang merah. Tahun 90-an, dia pakai Alphard. Dia menghina saya. Loh, Pak Kiai, mobilnya mana? Padahal tahu itu kita sama-sama ngisi bensin. Saya bilang itu, maaf sekali Pak Pendeta, itu tidak dibawa ke neraka nanti. Tinggalkan saja. Besok kita diskusi Pak Pendeta. Oh iya. Barusan kita saksikan ketidakkonsistenan kesaksian Bapak Mualaf. Awal dia bilang mobil Panther, lalu kesaksian berikutnya mobil kijang. Pokoknya para mualaf ini semakin bicara semakin ngawur. Akhirnya saya berjalan terus mengikuti arus. Saya kalah debat, mengaku kalah, bukan kalah sebenarnya. Karena Pak Jalal udah sepuh, saya masih muda. Saya bilang sama Pak Jalal saya ngalah nih, karena penjenengan sepuh, saya masih muda. Ya terus konsekuensinya gimana Mas? Ya suruh kaya wingi lah. Sing kalah ikut yang menang. Pikir saya kalah, yaudah selesai gitu. Ternyata tidak, saya harus syahadat di hadapan notaris. Loh kok iso kaya ngene? Ah wingi ya nang disaksikan notaris ya. Oh alah. Jebulnya. Barusan lagi kita dengar, Bapak Mualaf ini mengalah dalam debat, karena yang dia hadapi orang yang sudah sepuh. Meskipun dia mengalah dalam debat, konsekuensinya dia harus jadi Islam. Kira-kira masuk akal tidak? Seorang masuk Islam karena mengalah dalam debat. Artinya perdebatan itu dimenangkan oleh mualaf, cuman karena dia kasihan pada kiai yang sudah tua, makanya dia mengalah. Pendeta macam apa ini, yang menjadi mualaf hanya karena mengalah? Dia pikir beragama seperti mainan. Setelah syahadat, saya pulang. Saking jujurnya saya bilang sama istri saya, Bu, saya masuk Islam. Istri saya muring-muring. Oh, ceritalah, bahasanya campur-campur, bahasa Purno-Purno itu. Lapor ke ibu saya, Bandung. Lapor ke bapak saya, lapor ke gereja. Akhirnya saya di-cut oleh gereja. Mulai besok kamu nggak boleh, khotbah gitu. Ya memang nggak akan khotbah saya. Tapi saya di dalam Muslim sempat khotbah Natal sekali. Karena itu sudah dijadwal 2 tahun yang lalu di gereja Atap Langit Jongji, Korea Selatan. Setelah saya keluar dari sana, saya masih punya utang. Utang itu waktu itu kan bulan November saya syahadat. Utang untuk khotbah Natal di Jongji, Korea Selatan. Itu sudah jadi. Gereja Atap Langit itu, ya di tengah laut itu, sudah jadi. Saya berangkat. Tetap berangkat? Berangkat. Sudah bersyahadat? Iya. Waduh. Opo maksudnya Pak? Ini Lebih lanjut dia katakan, bahwa ketika dia mengaku kepada keluarganya bahwa dia pindah agama, maka gereja memberhentikan Pak Mualaf ini jadi pendeta. Tapi lucunya Pak Mualaf ini masih dipakai untuk khotbah Natal.
Kehaluan macam apa ini? Mana ada orang yang sudah dipecat, masih dipakai untuk berkhotbah? Jelas-jelas sudah murtad dari Kristen, tentu saja gereja tidak akan merekomendasikan pendeta seperti itu untuk melayani. Apalagi dia bilang tadi, berkhotbah di gereja di Korea. Hanya orang halu yang bisa percaya cerita halu seperti ini. Beliau cerita dengan dalil-dalilnya, saya dengerin aja. Terakhir saya jawab, Pak Kiai, begitu luar biasanya kuasa Allah. Apakah tidak mungkin Allah itu mampir sejenak ke tubuh manusia untuk memperlihatkan kekuasaannya itu sebenarnya? Oh ya mungkin saja. Kepleset di sini Pak Kiai. Itu wujudnya Yesus Pak Kiai. Kok bisa? Di dalam Yohanes 16 disebutkan firman itu telah jadi manusia. Firman itu dari mana Pak Kiai? Dari apa? Jadi manusia kan? Oh iya, itu Yesus. Pak Kiai kalah apa menang? Loh kalau saya kalah saya mau jadikan apa? Pertanyaannya sederhana banget kok. Ya kalau kamu kalah ikut saya, kamu jadikan pendeta. Barusan mualaf doktor ini bercerita bagaimana dia memurtadkan seorang kiai besar dalam perdebatan. Lucunya bapak ini mengatakan bahwa Yohanes 16 berbicara tentang firman telah menjadi manusia. Para jemaat mengut saja apa yang dikatakan bapak ini. Yang benar itu adalah Yohanes 1 ayat 14. Masih banyak cerita halu yang kita bisa gali dari Pak Mualaf ini. Dan menurut saya yang lebih halu dari semua adalah yang berikut ini. Abdi Allah Surabaya. Nah pada waktu itu kami kemudian meneruskan pendidikan teologi. S3 lulus? Lulus. Tadi gelarnya apa nih? Dari Charles University. Oh, gelarnya dokter berarti S3-nya? Ya, dokter. Ya THD. Oh, Teologi dokter. Masya Allah. Ya, Kita sudah dengarkan bersama, Sam Mualaf menamatkan sekolah doktor teologinya di Charles University. Sam Mualaf tidak jelaskan secara detail di mana kampus tersebut, pokoknya kalian percaya saja. Berikut ini kita akan buktikan kualitas dari lulusan doktor teologi dari Charles University. apa yang disampaikan oleh Ustadz Jalal? Ustadz Jalal itu cuma bertanya tentang kemurnian Alkitab. Apakah Mas Ragil yakin bahwa kitab suci sampean itu benar-benar asli? Gitu. Saya jawab tidak. Loh, kenapa tidak? Karena tahun 515 Masehi, Pontius Pilatus itu mengumpulkan 300 pastor dan pendeta untuk meneliti kitab yang paling benar, tidak ada keraguan, dan paling asli, yang mana tidak ada yang bisa menunjukkan itu. Teman-teman percium ada bau bangkai gak? Bagi teman-teman yang belajar sejarah, tentunya akan melihat bangkainya di mana. Benar sekali, tadi dia katakan bahwa Pontius Pilatus masih hidup tahun 515 Masehi. Sementara menurut sejarah, Pontius Pilatus hidup pada abad pertama Masehi. Bagaimana mungkin Pontius Pilatus bisa ada di abad ke-5 Masehi? Lalu, apa urusan Pontius Pilatus dengan para pastor dan pendeta? Kalau di awal aja udah ngawur, bagaimana selanjutnya? Kita lanjut. Sehingga pada waktu itu, kitab itu tidak dipakai, ditutup. Begitu kaisarnya ganti, Herodes, maka kitab itu dibakar. Habis dibakar. Nah, oleh kaum Esena, sisa-sisa pembakaran itu dikelompokkan, dikumpulkan, disusun kembali. Ya sekarang inilah yang dipakai oleh kaum Nasrani pada umumnya. Tidak ada dalam sejarah Kristen terjadi pembakaran kitab. Bahkan kitab yang tidak dikanonkan sampai sekarang masih bisa diakses.
Mungkin yang dimaksud sang mualaf adalah peristiwa kanonisasi Quran yang sebagian dibakar. Kenapa kisah sejarah dalam agamanya yang diubah jadi sejarah kitab suci Kristen? Apakah dia mau buat kisahnya diserupakan? Kecerdasannya sang mualaf tidak berhenti di situ. Bapak ini memang cerdasnya kelewatan. Herodes yang lahir tahun 72 sebelum Masehi dan mati tahun 4 sebelum Masehi, kok masih hidup di abad ke-5 Masehi? Bapak ini belajar sejarah di mana? Kenapa ya? Para mualaf sejauh yang saya lihat, pengetahuan sejarahnya parah. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan sang mualaf cerdas tak tertolong. Semoga menambah informasi dan hiburan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Berarti saya berdusta, berbohong terhadap sejarah. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.